Pace bene, para Culprit, saya menemukan kisah seorang gadis namanya Gabriela Romanowski. Usianya 10 tahun, sedang persiapan komuni pertama, dan harus berhenti sebentar persiapan komuni pertama karena harus masuk rumah sakit untuk transplantasi jantung. Dia punya penyakit, dan sebelum operasi dia mendapatkan kesempatan khusus untuk menyambut Ekaristi dan diberikan langsung oleh seorang uskup. Dan requiescat in pace, gadis ini meninggal dunia. Tapi sebelum ia meninggal, ia memberi inspirasi kepada kita tentang betapa pentingnya merindukan Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari hidup seorang Kristen. Para Culprit, saya mau mencoba membagikan sedikit tentang kisah ini yang saya pikir tidak banyak diungkapkan di negara kita, mengingat ini bukan cerita yang mendesak untuk orang-orang di negara kita ini, tetapi untuk kita yang Katolik, Kristen, saya pikir ini penting dan membangkitkan pertanyaan dalam diri kita. Seberapa rindu saya pada Ekaristi? Seberapa penting Ekaristi bagi saya? Oke. Nama gadis ini adalah Gabriela Romanowski de Andrade. Terkesan namanya seperti dari Eropa Timur dengan nama Romanowski, tetapi sebenarnya dia adalah seorang Brazil, warga negara Brazil. Dia bersama orang tuanya tinggal di satu satu daerah bernama Ponta Grossa. Mana tahu para sahabat pernah dengar kisah ini, bisa juga melengkapi, menyempurnakan cerita ini di kolom komentar. Dan saya juga nanti meminta apa tanggapan para sahabat tentang Ekaristi itu sendiri, tentang kerinduan, tentang pengalaman, tentang pendapat, pengalaman rohani dalam Ekaristi. Oke, pada usia 10 tahun Gabriela Romanowski didiagnosa menderita satu penyakit yang langka, namanya kardiomiopati, di mana otot-otot jantungnya tidak bekerja secara normal dan ada perubahan pada otot itu. Ada penyusutan atau hal lain yang lebih medikal sifatnya, dan menyebabkan otot jantung tidak bekerja sebagaimana umumnya. Dan salah satu cara untuk sembuh dari sakit ini adalah dengan transplantasi jantung. Pada waktu direncanakan transplantasi jantung, Gabriela sedang persiapan komuni pertama. Dan sudah selesai 1 tahun persiapan itu. Katanya masih harus lanjut, tetapi berhenti karena masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit pada Oktober 2021 kemarin. Nah, pihak rumah sakit mencoba mencari tahu apa keinginan terdalam dari Gabriela. Dan salah satu yang dia sebutkan adalah dia ingin menyambut komuni pertama. Dan pihak rumah sakit memfasilitasi Gabriela Romanowski untuk bisa menyambut komuni sebelum transplantasi jantung dilakukan. Maka staf rumah sakit memutuskan untuk membuat satu perayaan. Setelah sebelumnya juga memang ada persiapan untuk Gabriela supaya dia secara personal, begitulah, pribadi, semakin tahu apa artinya menyambut Ekaristi. Mimpinya ialah menerima Yesus dalam Ekaristi, menerima Yesus dalam Ekaristi. Nah, setelah mengetahui mimpi gadis itu, pihak rumah sakit mempersiapkan dan malah mengundang Uskup Agung Curitiba, Uskup Agung di Keuskupan Curitiba, bernama Dom Jose Antonio Peruzzo, untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dan serentak pada perayaan itu juga diberikan sakramen penguatan. Sakramen penguatan juga. Setelah penerimaan sakramen komuni pertama dan penguatan, akhirnya secara sah Gabriela Romanowski menyambut komuni pertama dan
Setelah itu dia menjalani transplantasi jantung dan sepertinya proses ini tidak seperti yang diharapkan terjadi dan dia meninggal dunia. Yang menarik, dan ini poin yang utama, bahwa ada kerinduan di dalam diri Gabriela Romanowski untuk menyambut Ekaristi, dan ini masuk dalam daftar keinginan yang paling penting bagi dia. Untuk saya ini menjadi hal yang penting, menginspirasi dari diri Gabriela Romanowski. Seberapa penting Ekaristi bagi kita sampai ia masuk dalam daftar keinginan yang utama bagi hidup kita. Ada yang menyuarakan, oh Ekaristi harus dirayakan begini, Ekaristi harusnya dalam perayaan yang lebih ketat, lebih disiplin. Oke, saya pikir itu bagus, tetapi apakah rindu untuk merayakan ini lebih banyak lagi, lebih sering lagi, hari demi hari di dalam hidup? Dan pengalaman rohani apa yang kita temukan dengan menyambut Ekaristi? Bagi orang-orang penting dalam gereja kita, penting dalam arti karena membagikan pemikirannya, karena pelayanannya yang cukup banyak, totalitas pemberian dirinya dalam gereja bisa kita saksikan bersama. Ekaristi itu dipandang sebagai jalan yang cara untuk bertemu dengan Kristus secara nyata di dunia ini. Bagi Paus Pius ke-10 misalnya, dia berkata, the surest, the easiest, and the shortest way is the Eucharist. Cara yang paling pasti, yang paling gampang, dan yang paling singkat untuk mengenal bersama dengan Kristus adalah Ekaristi. Begitu dekat, dan alangkah bila ini disadari, Ekaristi itu menjadi sangat penting bagi hidup seorang beriman. Kehadiran itu amat berarti. Kita bukan hanya sekedar berteori tentang Ekaristi, tetapi kita juga mengalokasikan waktu dan perhatian, energi untuk mau menyambut Ekaristi. Semoga saja kita punya kerinduan itu. The Eucharist is a fire, seumpama sebuah api yang membara, yang membakar kita, yang membuat kita bersemangat. Kurang lebih begitu juga pernah dikatakan oleh Santo Johannes Chrysostomus dalam sebuah kutipan, memberikan semangat dalam hidup rohani. Semoga saja, dan itu yang semoga juga kita alami dalam hidup rohani kita. Dan pace e bene.